Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Mukti Nugroho, NIM 20010400027 akan menjelaskan tentang Sastra Angkatan 45. Sastra Angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya adalah angkatan 45 berani untuk mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Sastra angkatan ini mengikrarkan dirinya dan mempunyai identitas yang jelas. Tidak seperti angkatan sebelumnya yang tunduk pada penjajah yang dianggap mencoreng dan mengkhianati bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Angkatan Balai Pustaka yang dinilai tunduk pada Volkslecture, yakni lembaga kesustraan kolonial Belanda, dan Angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati identitas bangsa karena terlalu berkiblat ke barat. Angkatan ini pun berdiri dengan tegak sebagai penolakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Sastra Angkatan 45 ini pun menjadi pusat perhatian para sastrawan di seluruh Indonesia. Hal ini merujuk pada beraninya sastra ini dalam melanggar aturan-aturan sastra yang ada. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi ciri khas dan lahirnya identitas baru dalam sastra Angkatan 45 ini. Penggerak dalam sastra angkatan ini pun adalah mereka yang menaruh perhatian besar, memberi sumbangsih buah pikirannya, dan berjuang bersama dalam sastra angkatan ini. Para sastrawan yang bergabung dalam sastra angkatan ini seolah ingin bebas dari kekangan budaya asing yang mengikat budaya Indonesia. Pelopor dari sastra angkatan 45 adalah Rosihan Anwar, seorang sejarawan, sastrawan, dan budayawan di Indonesia. Beliau mengikrarkan nama angkatan ini dalam lembar kebudayaan Gelanggang. Setelah penamaan angkatan itu, banyak tanggapan positif yang didapat Rosihan Anwar. Para sastrawan pun setuju dan menyepakati atas penamaan angkatan ini, terutama mereka yang bergabung dalam sastra periode 40-an. Adapun tokoh yang tergabung dalam sastra angkatan 45 adalah Asrul Sani, Hoiril Anwar, Muhtar Apin, Rifai Apin, dan Baharudin. Mereka aktif dalam menciptakan karya sastra dan mereka mendapatkan saluran resmi untuk menerbitkan karya-karya yang telah mereka ciptakan melalui majalah kebudayaan Gema Suasana pada Januari 1948. Awalnya, majalah ini masih dalam naungan percetakan Belanda Opbouw atau Pembangun. Namun, dalam konfrontasinya, mereka berhasil lepas dan pindah ke Gelanggang. Setelah pindah, mereka kemudian menerbitkan Kredo Angkatan 45 yang dikenal luas dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang. Karakteristik Angkatan 45 yang membedakan dengan periode yang lainnya adalah: yang pertama, bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Yang ketiga, lebih ekspresif. Yang keempat, menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Yang kelima, mendapatkan banyak pengaruh dari sastra asing. Yang keenam, sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka tinggi. Yang ketujuh, karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini, maka karya-karyanya menggunakan penghematan kata. Yang kedelapan, mengandung sinisme dan karsasme terhadap Belanda, Jepang, maupun pemerintahan yang sewenang-wenang. Macam-macam penulis dan karya sastra angkatan 45. Yang pertama, Hoiril Anwar dengan judul karya sastra Kerikil Tajam tahun 1949. Yang kedua, Asrul Sani bersama Rifai Apin dan Hoiril Anwar dengan judul karya sastra Tiga Menguak Takdir tahun 1950. Yang ketiga, Bahri Siregar dengan judul karya sastra Tanda Bahagia tahun 1944. Yang keempat, Idrus dengan judul karya sastra Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma tahun 1948. Yang kelima, Ahdiyat K. Miharja dengan judul karya sastra Ateis
tahun 1949. Yang keenam, Muhammad Balfas dengan judul karya sastra Lingkaran-lingkaran retak tahun 1952. Yang ketujuh, Trisno Sumarjo dengan judul karya sastra Kata Hati dan Perbuatan tahun 1952. Yang kedelapan, Utui Tatang Sontani dengan judul karya sastra Suling dalam bentuk drama tahun 1948. Yang kesembilan, Suman HS dengan judul karya sastra Kasih Tak Terlarai tahun 1961. Karya Puncak Angkatan 45. Ada 4 novelis yang menonjol pada periode ini, yakni Pramudia Anantatur dengan judul karya sastra Mereka yang Dilupakan, Keluarga Gerilya, Bukan Pasar Malam, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak-Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Yang kedua, Ahdiat Karta Miharja dengan judul karya sastra Ateis dan Debu Cinta Berterbangan. Yang ketiga, Utui Tatang Sontani dengan judul karya sastra Tambera. Yang kelima, Muhtar Lubis dengan judul karya sastra Jalan Tak Ada Ujung, Tak Ada Esok, Maut dan Cinta, Tanah Gersang, dan Harimau-Harimau. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.